pandemi COVID telah membuat kondisi ekonomi global maupun domestik mengalami perlambatan yang signifikan. Di beberapa negara bahkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang negatif di triwulan 1 2020 ini. Tiongkok, Amerika, Eropa, ini semuanya mengalami negatif. COVID-19 juga telah memaksa kita untuk berubah, termasuk menyadarkan kita tentang pentingnya memperkuat ketahanan keuangan atau financial resilience. Sebagaimana kita saksikan bersama, banyak anggota masyarakat yang tidak siap, tidak menyiapkan sejumlah dana untuk situasi darurat, untuk berjaga-jaga, sehingga pertahanan keuangannya dinilai rapuh. Ada yang hanya bisa bertahan beberapa minggu, bahkan hanya beberapa hari setelah itu merepotkan keluarganya. Bahkan laporan OECD, ini berdasarkan survei 2018, menyebutkan bahwa 1 di antara 3 orang tidak aman secara keuangan atau financially insecure. Mereka tidak masuk dalam kelompok miskin, tapi mereka tidak mampu menjaga diri dan keluarganya untuk tetap di atas garis kemiskinan. Jika selama 3 bulan ada gangguan dalam penghasilan, misalnya seperti masa pandemik ini. Nah, 3 kelompok yang paling rentan, ini termasuk dalam kelompok ini, yang pertama pemuda. Ini tentunya kalau yang baru kerja biasanya penghasilan belum begitu tinggi, pindah-pindah. Yang kedua, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, karena dia tidak tahu soal tadi itu, konsep-konsep di dalam keuangan. Yang ketiga, memang keluarga yang memiliki anak. Ini yang paling rentan. Para pemuda lebih rentan terhadap secara finansial, karena mereka umumnya lebih banyak menghabiskan biaya dalam hal conveniences. Ini gaya hidup yang baru lah, yang penting enak, nyaman, jalan-jalan, dan sebagainya. Kebanyakan pemuda juga tidak mempersiapkan dana darurat, dan tidak memiliki perencanaan keuangan yang cukup memadai. Perlu dicatat bahwa hasil survei literasi keuangan 2019 ini yang dilakukan oleh OJK, hanya 6% masyarakat Indonesia yang memiliki dana pensiun. Hanya 6%. Selebihnya itu akan menggantungkan pada ahli warisnya atau pesangonnya saja. Artinya masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mensecure masa depan. Tanpa program pensiun yang memadai, kita hanya akan menjadi generasi sandwich. Jadi dari bawah kita ditekan, dari atas kita harus mikul beban keluarga kita, dan kita akan menjadi generasi sandwich yang ditekan dari atas bawah. Menyitir pernyataan dari SEC Chairman, ini kepala bursanya di Amerika Serikat, Jay Clayton, beliau mengatakan bahwa rakyat Amerika saat ini membutuhkan literasi keuangan yang sangat penting. Nah, ini mengapa banyak di antara mereka yang belum paham konsep compound interest atau konsep bunga berbunga. Mereka tidak sadar bahwa seharusnya mereka harus mulai berinvestasi jauh lebih dini. Seandainya mereka melakukan investasi itu 15-16 tahun sebelumnya, lebih awal, itu maka pada saat pensiunnya, mereka jumlah uang yang diterima pada saat pensiun itu bisa 3 kali, 4 kali lipat daripada mereka kalau berinvestasi ketika masa kerjanya itu tinggal 15-20 tahun. Jadi harus jauh lebih dini. Nah, ini mahasiswa perlu dibekali supaya paham. Nah, oleh karena itu, edukasi keuangan ini meskipun dalam situasi pandemi COVID, ini harus tetap jalan dan ini sangat penting guna meningkatkan keterampilan keuangan dan juga kesadaran investasi yang pada akhirnya ini akan meningkatkan ketahanan keuangan dari masing-masing secara individu maupun keluarga sehingga kita bisa menyiapkan masa depan kita dengan lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman keuangan dan kepemilikan produk investasi di kalangan muda menjadi hal yang sangat krusial, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Para pemuda, termasuk mahasiswa yang ikut mengikuti acara webinar ini, harus mulai mempersiapkan masa depan keuangan mereka melalui kegiatan investasi. Namun yang perlu digarisbawahi, adik-adik mahasiswa harus paham bahwa tidak semua investasi pasti menghasilkan return yang besar atau terjamin legalitasnya. Ini perlu saya garisbawahi. Investasi yang kita lakukan harus memenuhi prinsip 2L, yaitu legal dan logis. Ya. Jadi harus dia secara legal dan logis. Kalau ada tawaran yang imbal hasilnya tidak masuk akal, ini hati-hati. Ya, karena banyak kasus investasi bodong. Dalam kaitan ini, dengan legalitas investasi, adik-adik mahasiswa, juga kita, Bapak Ibu, dapat menghubungi kontak center OJK 157.
telepon di 157 atau melalui WhatsApp yang gampang, ini yang lebih trendy. WhatsApp-nya boleh dicatat 081 157 157 157. Di masa pandemik ini, upaya-upaya untuk meningkatkan financial resilience melalui program literasi dan inklusi harus dilakukan secara bersama-sama atau sinergi. Jadi kalau peningkatan literasi keuangan tidak bisa dilakukan sendiri oleh OJK. Ini adalah sebuah proses memang. Dari awalnya untuk peningkatan awareness, kemudian nanti akan menjadi sebuah knowledge, dan kalau knowledge ini sudah dipahami, kemudian behavior-nya nanti akan lebih positif. Mereka akan berinvestasi, dan yang tahap terakhir nanti adalah sebuah advokasi. Jadi mereka nggak hanya berinvestasi, tapi akan juga mendorong temannya, keluarganya, saudaranya untuk ikut berinvestasi. Ini memang sebuah proses panjang, oleh karena itu perlu dimulai sejak dini.